Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan terlebih dahulu puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita tetap surah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Nah baik, tadi yang dibuka dengan mukadimah gitu. Kenapa dibuka dengan mukadimah? Karena seperti yang Guru AA sampaikan gitu ya, dengan dibukanya mukadimah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, nama Nabi Muhammad SAW, semoga pembelajaran kali ini bisa tetap dalam firman Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dilancarkan segala pembelajarannya. Amin. Nah, di sini akan izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Kang Dapa Bintang Pratama, biasa dipanggil Kang Dapa banyak, siap? Nah, di sini Akang Teh ini mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus UPI di Cibiru. Nah, tujuan Akang ngajar Kasimanya teh, Kasimanya teh untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu mata pengelolaan kelas. Nah, di sini Akang akan ini mengajarkan kepada kalian, memberikan ilmu kepada kalian mengenai ini kebudayaan Indonesia. Nah, tapi sebelumnya ya di sini siapa kayaknya? Kamu kayaknya? Nah, udah berdoa belumnya? Belum ya, belum. Nah, berarti di sini kita berdoa dulu. Boleh sok bukanya dipimpin buat berdoa. Untuk itu siap saya berdoa. Siap, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semoga dengan berdoa juga semoga pembelajaran kali ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik sebelumnya ya, sebelum memulai pembelajaran di sini akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, yang pertama ada Aditya. Hadir? Iya, boleh bilang hadir ya kalau ini ada yang sebut ya. Agisti Nirjani. Iya. Agune Setiawan. Hadir. Alif Aldiansyah. Hadir. Arjuna Nugraha. Kenapa Arjuna Nugraha? Absen. Tidak ada keterangan itu sakit? Nggak ada.
Nah, semoga inilah kalau sakit lekas sembuh, mun absennya si sadarnya. Asep Randy. Asep Randy mana? Asep Randy? Oh, benar. Chef Adam. Iya. Dimas. Iya, baik. Muhammad Adrian. Adrian punya. Muhammad Adrian mana? Oh, kenapa Muhammad Adrian? Saya keterangan nih. Nah, dua kalinya lamun sakit kemudian cing disadarkan, lamun absen cing disadarkan ya sekolah deui gitu. Terus lanjut Muhammad Julfikar. Nih, dia Muhammad Julfikar. Nenek Sandra Nur apa ini tadi? Saya apa? Hah? Nur Cahyadi. Aden? Kenapa itu Nur itu? Nenek kan? Neng Sandra, Sandranya, Sandra. Kenapa gak ada? Gak tahu nih. Nah, waktunya tadi saya lamun sakit cing disembuhkeun, lamun mun absen cing sadarkeun. Nah, tentunya. Terus Rafa Nugraha. Naon nih? Terakhir teh. Hah? Da keterangan nih. Nah, sama deui nya. Randy. Sipa Nabila Ajaka. Sri Haryati. Sri Anjani Nurul Azmi. Nah, berarti udah hadir tadi teh 3 orangnya. Nah, semoga lahnya udah doakeun besar ya gitu nya, semoga tadi udah hadir teh nu sakitnya. Jadi semoga lamun absen ya, kemudian geus anjing nabi pernya. Kayaknya kemudian pakai sapardi biasa hadir. Amin. Nah, selanjutnya adalah kurang kanu pembelajaran. Nah, di sini akan mau ngebahas tentang kebudayaan di Indonesia. Tahu kebudayaan Indonesia? Oh, di sini teh akan membahas tentang mengenai kebudayaan Indonesia. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Nah, di sini ya kita lihat. Nah, tuh lihat. Nah, jadi yang di sini akan dibahas itu yang pertama, apa itu kebudayaan? Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan. Ketiga, keberagaman budaya. Dan yang keempat, menghargai dan melestarikan budaya sebagai wujud persatuan. Nah, di sini nih yang pertama kan itu apa itu kebudayaan? Di sini ada yang tahu nggak apa itu kebudayaan? So, sebelum akan jelasin, Cung yang tahu ada dia sok. Tahu apa itu kebudayaan? Tapi kita pernah diajar tadi apa itu tentang kebudayaan? Hah? Wah, sekolah maksudnya. Terus masih ada tentang PKN. Kita materi kelas 5 bersama. Ya, jadinya di sini akan menjelaskan apa itu kebudayaan. Nah, tuh kebudayaan teh adalah segala sesuatu yang diciptakan, dipelajari, diwariskan dan dikembangkan oleh manusia sebagai bagian dari kehidupan sosialnya. Ini mencakup, yang bisa mencakup nilai-nilai, norma, kepercayaan, bahasa, seni, adat istiadat, teknologi, dan seluruh hasil karya manusia dalam masyarakat. Nah, jadi kebudayaan itu adalah bisa dikatakan seperti kebiasaan. Nah, di sini kebiasaan orang Sunda nah, coba. Kebiasaan orang Sunda teh nyariosna bahasa Sunda, nah eta teh nyarios bahasa Sunda teh merupakan suatu kebudayaan orang Sunda. Orang mana? Orang Sunda. Nah, di dieu nya hidup teh kan orang Sunda. Jadi kudu terang kebudayaan orang di Sunda. Cingso tari nu asalna di Jawa Barat tau dari naon? Jaipong. Nah, betul. Saya jawab pertama kali. Alifnya. Oh, sip, alif, Jaipong. Terus rumah adat. Rumah adat Jawa Barat naon coba biasanya? Rumah adat Jawa Barat. Rumah panggung, betul. Nah, selanjutnya ya itu tadi dia mengenai kebudayaan di Jawa Barat dan budaya itu masih banyaknya di Jawa Barat kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, itu masih banyak. Jadi kebudayaan ini intinya jadi suatu kebiasaan yang sering kita lakukan. Nah, kebudayaan juga sifatnya itu turun temurun. Jadi kebudayaan itu
ini bersifat turun temurun dari nenek moyang kita, itu kebudayaan teh. Nah jadi leluhur kita, jadi kita harus tahu apa itu kebudayaan. Nah selanjutnya di sini ada unsur-unsur kebudayaan. Nah kebudayaan ini kan tadi ya, kebudayaan terbentuk dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan membentuk kehidupan masyarakat. Nah jadi menurut ahlinya, paradigma khususnya Koenjaran Ningrat ada 7 unsur kebudayaan universal. Ketiga, kebudayaan universal yang dapat ditemukan di semua masyarakat di dunia. Unsur-unsur ini adalah bagian paling penting dari kehidupan sehari-hari dan mencerminkan identitas suatu kelompok. Nah, jadi kebudayaan ini juga merupakan identitas suatu kelompok. Nah, kita di sini Jawa Barat identitasnya kebudayaan apa? Di sini khususnya kebudayaan Sun. Nah, di situ itu merupakan ciri khas dari identitas suatu ini kelompok. Nah, kita tadi disebutnya kelompok Sunda, namanya. Nah, jadi apa saja sih unsur-unsur kebudayaan Sunda? Nah, di sini ya saya bisa lihat. Nah, ada 7 unsur kebudayaan. Ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama itu adalah bahasa atau alat komunikasi. Bisa berupa lisan, tulisan, atau isyarat. Nah, berupa lisan namun seperti yang kita carioskan sehari-hari pakai bahasa Sunda. Nah, itu merupakan kebudayaan juga, tapi sifatnya seperti bahasa Sunda. Lalu ada tulisan. Nah, di sini pernah belajar tulisan aksara Sunda, pernah? Sunda nih, yang kayak simbol J itu pernah gak? Nah, itu merupakan bahasa juga, tapi lewatnya tulisan. Itu merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, selanjutnya itu ada isyarat. Isyarat itu kayak simbol. Kayak simbol-simbol. Nah, zaman dulu mah kan belum ada bahasa, belum ada tulisan. Jadi diterangkan teh melalui isyarat. Isyarat adalah zaman terlalu akangnya belum lahirnya jadi terang gitunya. Adalah pokoknya bahasa-bahasa isyarat gitunya. Nah, juga masuk juga ke bahasa unsur kebudayaan. Nah, selanjutnya ada sistem pengetahuan. Nah, di sini sistem pengetahuan ini tentang alam, kehidupan, tradisi. Nah, di sini pengetahuan tentang alam. Jadi pengetahuan tentang alam teh budaya itu bisa mencakup ini nih, model di sini. Kan alamnya itu asli, indah kan dulunya pasti dirawat oleh nenek moyang kita kan ya. Nah, jadi itu teh turun temurun sifatnya teh. Lalu ada kehidupan dan tradisi. Nah, di sini ada nggak semacam tradisi di apa itu kamu nom? Kinaki. Esok kayak tuh tradisi anu model kayak ini nih kan, di sini mah diskus abang, sekarang ini kan kita teh bakalan ini apa itu teh masjid sapi kenal kurban, itu teh tradisi masuk juga ke kebudayaan, cuma kebudayaan Islamnya. Nah, terus di sini juga ada sistem kekerabatan atau organisasi sosial. Nah, sistem kekerabatan teh jadi seperti aturan keluarga, jadi seperti ada ayah, ibu, terus nanti kakak, adik, dan kita sebutnya sistem kekeluargaan. Terus ada organisasi seperti RT, lurah, presiden, kan dia dimulai di tanah. Jadi masuknya itu kan organisasi gitunya. Nah, terus ada peralatan hidup dan teknologi. Jadi seperti alat tradisional, pakaian, rumah adat. Nah, tadi alat tradisional mulai di Jawa Barat naon? Seperti naon? Alat musik tradisional Jawa Barat. Dia naon coba? Alat musik tradisional Jawa Barat. Besok dimainkan ya. Di gitar. Angklung. Nah, itu teh masuk juga kan ini peralatan hidup dan teknologi, jadi semacam alat tradisional. Lalu ada pakaian. Coba pakaian di Jawa Barat naon? Pakaian di Jawa Barat. Nusok di anggo ieu dengan kaweman. Batik, terus batik kan di Jawa, paksi, leres, paksi ini kampung istri naon istri? Kebaya, betul. Nah, itu masuk ke pakaian. Lalu ada rumah adat. Tadi cekatan naon rumah adat bahasa itu teh. Rumah panggung, leres. Nah, jadi itu teh masuk ke unsur-unsur kebudayaan. Lalu selanjutnya ada mata pencaharian. Nah, di sini teh cara masyarakat memenuhi kebutuhan. Nah, di sini biasanya naon?
jadi kebutuhan sehari-hari. Ya ini we, ayam ibu hidup naon biasanya? Pekerjaan naon? Bertani. Nah, di sini maksudnya jadi itu bahasa nenek moyang di sini teh kan kondisi strategisnya ieunya digalau gitunya. Jadi segala kebunnya. Jadi itu teh bisa masuk ke dia mata pencahariannya yaitu berupa bertani. Lalu selanjutnya ada sistem kepercayaan atau religi. Nah, itu seperti keyakinan dan upacara adat. Nah, dia itu kepercayaan pasti Islam sebenarnya. Nah, karena kan dulu Indonesia sebenarnya Islamnya, jadi kebudayaan itu nyerah di Arabnya, nah diturunkan ke Indonesia. Terus ada upacara adat. Nah, di sini upacara adatnya seperti naon coba sob. Nah, ada terus dia. Nah, iya. Seperti upacara adat seperti upacara ini pernikahan supaya nih kan. Upacara pernikahan adat Sunda. Ya, soalnya kayak naon teh lempar dia dengan teh sirih teh naon? Lempar sirih dulu nincak telur. Itu seperti itu kan. Itu seperti upacara adat. Nah, soalnya ada kesenian teh berupa biasanya tari. Ngeyek seureuh ada. Nah, ngeyek seureuh tadinya masuk ke upacara adat. Nah, selanjutnya ada kesenian. Nah, jadi kesenian tari, musik, kerajinan, kehidupan tradisional masuk ke kesenian kita ini teh semuanya masuk ke 7 unsur kebudayaan. Nah, itu terang ya, jadi bisa 7 unsur kebudayaan teh supaya kita terang jadinya paham itu mengenai kebudayaan teh naon, karena kebudayaan teh penting itu diajarkan. Jadi teh sebagai penerus lah kita kebudayaan Sunda teh. Jadi jangan sampai hilang gitu. Jadi terang itu 7 unsur kebudayaan dia. Nah, lanjutnya. Nah, terus ayah ini di sini keberagaman budaya Indonesia. Nah, apa sih keberagaman budaya Indonesia? Kita tahu ya, Indonesia itu negara kepulauan, negara yang penuh yang kaya akan yang kaya akan tradisi, yang kaya akan suku, yang kaya akan juga tadi Indonesia adalah negara yang sangat luas, memiliki banyak suku, yang kaya akan suku. Setiap daerahnya di Indonesia memiliki budaya sendiri. Nah, di Indonesia itu memiliki budaya sendiri, khususnya di Jawa Barat, yaitu ada budaya Sunda. Jadi budaya itu bisa berupa bahasa daerah orang Sunda naon? Bahasa Sunda. Terus rumah adatnya tadi ya, rumah panggung. Terus ada tarian jadi pon. Lagu naon coba? Lagu Jawa Barat. Lagu di Jawa Barat saya lagu naon tuh? Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. So, terang. Manuk dadali. Nah, itu termasuk ke lagu daerah Jawa Barat gitunya. Terus ada upacara adat tadi anu bayam seureuh ya Bu. Ya. Nah, bayam seureuh terus ada pakaian tradisional, aya pangsi jeung Kabaya. terus dan lain-lain gitunya, segala sesuatu yang berhubungan di Jawa Barat itu teh masukna ke keberagaman budaya Indonesia. Terus keberagaman budaya juga kan gak di Jawa Barat aja gitunya. Jadi kebudayaan teh aya di Jawa. Nah, contohnya di Jawa. Nah, jadi batiknya tadi batiknya asupna ke Jawa gitu nya. Jawa teh ada bahasa Jawa gitu. Terus ada wayang kulit di Jawa. Terus ada batik juga masuk ke Jawa. Nah, itu jadi Indonesia itu memiliki budaya sendiri. Jadi setiap daerah dari Jawa. Nah, itu maksudnya ke kebudayaan Jawa. Selanjutnya ada di Papua. Nah, di Papua juga nya contoh ya gimana? Contohnya kebudayaan naon sok di Papua. Alat musikna we, terang teu alat musik Papua. Tipa alat musik Papua teh nya. Akang can dan ngadengar sih kumaha, tapi nu akang pelajarinya alat musik Papua teh tipa kayak alat bentuknya. Nah, terus berupa juga ada tari kan di Jawa Barat mah tarina tari jaipong. Lamun di Papua mah tarina teh namanya teh tari perang. Nah, itu teh Jawa as Papua arangnya tari perang sok kayak tinggalan lanjutnya. Jadi pemula lagi mah ya bisa ya, tapi kalau diturutannya tari perang orang kayak pakai buku gitulah misalnya. Nah, lanjutlah ya. Jadi keberagaman budaya teh di Indonesia itu memiliki banyak suku, banyak budaya gitu. Jadi kita teh harus tahu gitu. Kita teh harus
tahu apa saja sih keberagaman budaya di Indonesia. Kita juga walaupun berbeda-beda gitu ya, semua budaya itu tetap dari Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan keberagaman budaya. Nah, jadi walaupun banyak budaya, tapi kita tetap satu Indonesia, punya keberagaman budaya kita tetap Indonesia. Jadi kita harus saling menghormati antar budaya, gitunya. Terus lanjut, nah di sini tuh masuk ke menghargai dan melestarikan budaya sebagai wujud persatuan. Nah di sini hidup, siap, tunggu kok. Nah di sini hidup kan sebagai generasi muda, generasi penerus bangsanya. Nah jadi hidupnya harus bisa menghargai, melestarikan, dan bisa mempersatukan, bisa mewujudkan persatuan antar budaya, jangan bentrok di antar budaya teh. Nah di sini kan Indonesia tadi memiliki banyak sekali budaya dari berbagai daerah. Jadi walaupun kita berbeda-beda, semua budaya tersebut adalah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi oleh karena itunya kita harus bisa menghargai keberagaman budaya. Nah, bagaimana sih kita bisa menghargai keberagaman budaya? Nah di sini kita lanjut lagi. Nah, gimana kita bisa menghargai keberagaman budaya? Yang pertama itu tidak membeda-bedakan suku atau adat seseorang. Nah, di sini ada kan dari suku luar gitu, ada kan? Tidak. Nah, kita harus bisa toleransi gitu kepada suku Batak, suku Jawa. Kita jangan harus saling menghormati, jangan paling gitu. Kita orang Sunda, orang mau berteman menjadi suku Batak mah, itu. Jadi kita harus bisa tidak membeda-bedakan jadinya suku atau adat seseorang. Selanjutnya tidak mengajak bahasa, pakaian atau kebiasaan dari daerah lain. Nah jadi orang memaksakan gitu. Kabatur mana? Misalkan kan orang Sunda nih, kabatur kudu munti suku suku Jawa kurang kita dipaksa pakai pangsi, terulang itu. Jadi kalau tidak kau yang ngabonya, kurang langsung ke kampung dia dengan ayahnya penjaganya di suku Jawa kan dia, orang Jawa kan dia kurang dipaksa kamu batik kamu batik kamu pangsilan gitu. Jadi kita jangan memaksakan tentang kita gitu ya, harus bisa saling menghargai satu sama lain. Nah selanjutnya juga ini belajar untuk toleransi, yaitu menerima dan menghormati perbedaan. Nah, kita harus bisa menerima setiap perbedaan karena Indonesia ini adalah negara yang beragam, negara yang banyak akan suku, budaya, agama. Jadi kita harus bisa saling menerima gitu satu sama lain ya, jangan sampai kita ada perpecahan di khususnya di Indonesia ini karena keberagaman tersebut. Nah selanjutnya itu kurang melestarikan budaya. Nah kita nih sebagai pelajar, kita sebagai pelajar dulu kan, kita di sini sebagai pelajarnya masih kelas 5 kita kelas 5-nya. Nah di sini kita nanti ke depan Bapak harus bisa gitu melestarikan budaya. Nah di sini hidup. Nah model ini nggak mau pangsi itu yang pertama tuh, bangga mengenakan pakaian adat saat memperingati hari besar. Tuh nggak mau pangsi hidup di situ nggak mau pangsinya. Hidup kan terus bangga kamu pakaian orang Sunda gitunya. Jadi kita bisa melestarikan gitu bahwa orang Sunda ini loh pakaian adatnya itu pangsi. Nah kalau perempuan biasanya ininya pasamennya kalau ininya di sini mah ada kesenian pencak silat, ada di sini. Ada. Nah, itu cara salah satu kita melestarikan kebudayaan. Jadi kita dengan itu. Nah, di sini nih dengan mengikuti lomba atau kegiatan seni budaya di sekolah. Nah, di sini kan di sekolah ini ada pencak silat ya. Nah, akhirnya saya soalnya pencak silat. Saya biasa pencak silat. Ada. Tuh. Ada. Nah, kita harus bangga gitu karena kita bagian dari melestarikan budaya artinya. Jadi jangan sampai kebudayaan itu luntur gitu karena tergerus oleh arus globalisasi gitu ya. Jadi apa? Nah, di sini kan kerennya saya kenal. Di sini membuat gambar, lagu atau cerita yang terinspirasi dari budaya lokal. Nah, kita hidupnya ke depan gitu. Karena kita sebagai generasi muda gitu ya, kita harus bisa gitu, bisa melestarikan budaya lewat apapun caranya gitu ya. Lewat kita bersepakat buat gambar yang bertemakan budaya Indonesia, sebar semua di internetnya, di internet. Gara-gara HP saya nggak ada. Nah, kita bukan main HP, main IG. Nah, kita suka gambar.
Hidup ngagambar eta kebudayaan misalnya budaya Sunda we kenali jaipong teman upload di IG. Nah jadi kan itu teh hidup kan terus melestarikan budayanya. Terus ayo resep nyanyi dia resep nyanyi tuh ayo resep nyanyi kayaknya. Nah hidup sok lagu gitu upload di media sosialnya masing-masing. Nah buku gitu lah hidup terus biasa melestarikan budaya gitu. Biasanya kita nyanyi Madura Dali, nah kita terus melestarikan budaya Sunda, gitu. Terus cerita ya terinspirasi dari budaya lokal. Nah biasanya kita di sini karaya supaya cerita sangkurnya gabung isu nama cerita apa tuh? Maling kundang. Maling kundang, nah gitu sebagainya. Jadi kita biasa lah punya kadang cerita atau terinspirasi di budaya lokal yang bisa ngangkat gitu. Nah sih pesan isi moralnya gitu, pesan moralnya di cerita tersebut. Nah, itunya jadi bagaimana cara hidup bisa menghargai budaya. Kesalahannya ketika tulis itu harusnya melestarikan budaya. Nah, itu menghargai melestarikan budaya. Nah, jadi kita harus biasa melestarikan budaya di Indonesia. Nah, ini terakhirnya kesimpulan. Nah, jadi seperti yang akan tadi bilang ya, bahwa kebudayaan adalah warisan yang membuat kita berbeda dan unik. Tuh. Terus Indonesia juga memiliki banyak budaya yang harus kita hargai dan jaga bersama. Kita harus menjaga budaya kita jangan sampai luntur gitunya, apalagi di era modern ini. Cuma di sini yang tahu K-pop tahu tuh? Istri biasa mah tahu tuh? K-pop terserah. Nah, lalu dia apanya di Bandung tak sesuai nanti kos terang gitu kebudayaan Maya di Indonesia tahu nanti budaya luas macam K-pop terus tari modern bicara K-pop ya soalnya. Nah itu saya jadi nanti arukan malahnya videonya sok dilestarikan misalkan nari jaipong. Nah model itu upload di media sosial jadi jangan sampai kalah saing gitu dengan budaya luar gitu ya. Dan biasanya kan kaya akan budaya jadi jangan sampai kita kalah oleh budaya luar. Nah juga dengan menghormati perbedaan dan melestarikan budaya kita membantu memperkuat persatuan bangsa. Nah kita juga harus bisa menghormati antar sesama gitu antar budaya. Walaupun di Indonesia ini banyak budaya, walaupun di Indonesia ini banyak suku, banyak agama, tapi kita harus saling menghormati satu sama lain karena kita satu kesatuan adalah Indonesia. Mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika? Semua tahu Bhinneka Tunggal Ika? Bersatu-satu tetapi tetap satu tujuan. Nah itu walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu tujuan untuk memajukan bangsa Indonesia. Kita tetap satu yaitu bangsa Indonesia. Nah gitu ya. Jadi selanjutnya itu siswa berperan aktif dengan bangga ikut merawat budaya kita. Nah jadi adilnya harus bisa gitu merawat budaya khususnya budaya Sunda nanti dilestarikan jangan sampai budaya Sunda hilang gitunya tergerus oleh budaya asing. Siap melestarikan budaya Sunda? Siap. Harusnya oke kedepannya semoga aja biasa melestarikan kebudayaan Maya di Jawa Barat. Nah mungkin segitunya yang akan sampaikan. Terima kasih juga gitu kepada semuanya gitu ya, kepada ada semua gitu yang telah membantu kakak menyelesaikan tugas kakak ya. Terima kasih kita kebetulan tugas UAS nih. Ya jadi terima kasih gitu ya. Akan semoga yang akan sampaikan tadi bisa bermanfaat gitu ya. Bisa semakin ada semakin tahu apa sih kebudayaan, bagaimana cara ada melestarikan kebudayaan, terus unsur-unsur budaya yang lain. Nah jadi pelajarinya kayak ngapain nama butuh dari mengenai konsep kebudayaan itu karena kan ada gak mungkin dong terus di dianya pasti ada bakal keluar tapi pas ada keluar kota keluar Jawa. Nah tetap harus membawa identitas Jawa Barat, identitas diri kita gitu yaitu orang Sunda. Jangan sampai hilang gitunya identitas kita sebagai orang Sunda Nah jadi pesan dari agamanya tetap semangat. Itu ada di sini masih panjang itu masih kelas 5-nya. Terus kita wajib ke kelas 6, wajib ke SMP, ke SMA. Mungkin juga ada di sini jasa lanjut kuliah. Terus ada di tes sukses gitunya. Amin. Amin. Gitunya so tetap semangat, rajin belajar. Terus nanti ada
kemudian terus disehatkan gitunya. Nah itu nama ada tetap rajin belajar ya. Rajin belajar karena Indonesia membutuhkan kita gitunya. Kayak slogan yang namun di kampus Akang mah. Jadi tetap semangat, rajin belajar karena Indonesia membutuhkan kita. Merdeka. Coba, oke, coba ya sepertinya menciptakan mereka merdeka, oke? Siap, so. Tetap semangat, rajin belajar karena Indonesia membutuhkan kita. Merdeka. Merdeka. Oke, segitu saja dari Akang ya. Semoga yang akan sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Anda semua. Akan cukupkan saja. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.